menjadi warga negara sehingga kita bangga terhadap negara Indonesia, sehingga memiliki rasa cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, serta percaya diri dalam berinteraksi dalam masyarakat. Setelah kita ketahui apa itu Pancasila dan apa tujuan pembelajaran Pancasila, kita harus ketahui juga mengapa kita perlu belajar Pancasila. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mengapa kita perlu belajar Pancasila. Karena Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, kita dapat mewujudkan kehidupan yang bermoral. Dapat kita ketahui, moral merupakan hal yang sulit didapatkan. Oleh karena itu, kita bisa memahami dan mewujudkan sikap moral dengan cara memahami nilai-nilai Pancasila. Baiklah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu Pancasila dan apa tujuan pembelajaran Pancasila dan mengapa kita perlu belajar Pancasila. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit 5 nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. 3. Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan 5 dasar Pancasila, sekarang Ibu mau menjelaskan fungsi utama Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Dan yang ke-7, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, itu dapat kita ketahui bahwa ketujuh hal tersebut merumuskan fungsi utama dari Pancasila. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang fungsi utama Pancasila, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mengenal Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Setiap warna, helai bulu, bagian perisai, dan pita memiliki makna yang penting untuk negara. Berikut penjelasan mengenai lambang Garuda. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda, Garuda melambangkan kekuatan dan warna emas merupakan simbol kemuliaan. Lambang dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Mengapa burung Garuda sebagai lambang negara? Dalam sejarah bangsa Indonesia, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Kemudian, burung Garuda menjadi lambang negara sebagai gambaran bangsa yang besar dan kuat. Warna emas pada burung Garuda memiliki arti keagungan, kejayaan, dan kemuliaan. Ada bagian paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menjadi simbol kekuatan dan tenaga pembangunan. Mengutip dari laman Unibawi, jumlah burung Garuda Indonesia sesuai dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ada 7 helai bulu di bagian sayap, 8 helai bulu di ekor, 19 helai bulu di bagian bawah, perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di bagian leher. Burung Garuda memiliki perisai atau tameng yang menjadi kebudayaan Indonesia. Tameng ini menjadi senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan untuk mencapai tujuan. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang pengenalan burung Garuda, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Nah, apa itu ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila adalah bangsa Indonesia sekaligus dasar negara sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila disahkan pada saat sidang
PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti 5 prinsip. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ideologi Pancasila bersumber pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam ideologi ini dianggap mampu merefleksikan budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang ideologi Pancasila, kita juga harus mengetahui dong tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ternyata tidak bisa lepas dari tantangan yang ada. Tantangan yang muncul bisa dari faktor internal atau eksternal. Berikut ini beberapa terhadap ideologi Pancasila dari faktor internal maupun eksternal. 1. Faktor internal mempengaruhi beberapa, yaitu 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijaksanaan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering diabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada rezim yang berkuasa menurun. Hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap ideologi negara. Yang kedua, faktor internal memiliki poin-poin. 1. Pertarungan ideologi antar negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1945 sampai dengan tahun 1990 yang berakhir pada bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi negara superpower satu-satunya. 2. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, kebutuhan dunia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam secara masif. Tentu saja, kondisi tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memicu bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, di sini Ibu akan melanjutkan tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi. Nah, ideologi Pancasila tidak hanya berperan dalam aspek legal formal saja, namun juga hadir dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Berikut ini beberapa peran dari ideologi Pancasila, yaitu 1. Ideologi sebagai penuntun warga negara. Dengan demikian, seluruh tingkah laku masyarakat harus berdasarkan pada ideologi tersebut. Misalnya, saat terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, maka ideologi perlu dihadirkan untuk memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelaku. 2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Misalnya, tindakan terorisme yang memaksa kehendak lewat kekerasan. Hal tersebut bertentangan dengan nilai toleransi, keyakinan, HAM, dan semangat persatuan yang ada dalam Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Meskipun demikian, tidak berarti keterbukaan tersebut dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri. Justru sebaliknya, keterbukaan menjadi kekuatan tersendiri untuk Pancasila. Baiklah